selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Was-Was News kembali hadir menjumpai Anda pada beberapa menit ke depan bersama saya Faridia Anissa Lazuwadi Rahma dan sejumlah informasi teraktual tajam yang terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan Bank Tabungan Negara atau biasa disebut Bank BTN pada tahun 2019. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau lebih dikenal sebagai Bank BTN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang menyediakan jasa di bidang perbankan. Bank ini memiliki komitmen kuat dalam mendukung dan memberi pelayanan pembiayaan untuk sektor perumahan lewat 3 produk utamanya, yaitu perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah. Kesuksesan BTN yang diraih sekarang ini tidak lepas dari perjalanan panjangnya. Awalnya didirikan Bank Tabungan Pos di Batavia tahun 1897. Ketika tiba zaman Jepang pada 1942, bank diganti dengan Tokyo Kyoku atau Jokin Kyoku setelah Indonesia merdeka. Bank diambil alih oleh pemerintah dan diubah menjadi kantor tabungan pos. Bentuk dan nama perusahaan mengalami pergantian selama beberapa kali hingga akhirnya namanya diubah menjadi seperti saat ini. Pada tahun 1963, bank ini kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara dan biasa dikenal dengan BTN. Berikutnya ada produk BTN. Yang pertama ada produk konsumer. Produk konsumer ini terdiri dari produk simpanan konsumer dan produk kredit konsumer. Produk simpanan konsumer yang pertama ada tabungan konsumer, yang kedua ada deposito berjangka BTN real dan giro. Selanjutnya ada produk BTN. Yang pertama ada produk konsumer. Produk konsumer ini terdiri dari produk simpanan konsumer dan produk kredit konsumer. Produk simpanan konsumer yang pertama ada tabungan konsumer, yang kedua ada deposito berjangka BTN real, dan ketiga ada giro perorangan. Selanjutnya produk kredit konsumer ini terdiri dari kredit perumahan dan kredit non perumahan. Untuk kredit yang perumahan ada KPR subsidi dan KPR non subsidi. Sedangkan kredit non perumahan ada kring BTN pensiunan, kredit swadaya BTN, dan kredit pegawai. Selanjutnya yang kedua ada produk komersial. Produk komersial ini ada produk simpanan komersial dan produk kredit komersial. Untuk produk simpanan komersial ini ada giro komersial dan deposito berjangka lembaga. Sedangkan produk kredit komersial ada kredit perumahan dan kredit non perumahan. Untuk kredit non perumahan ini ada kring UMKM dan kring komersial. Selanjutnya visi Bank BTN. Yang pertama, visi Bank BTN itu menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk visi Bank BTN, secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi home of Indonesia's best talent, meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan blue chip dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital. Selanjutnya ada sumber dana yang dimiliki Bank Tabungan Negara atau BTN. Bank Tabungan Negara ini memiliki beberapa sumber dana. Sumber dana yang pertama yaitu berasal dari modal yang dimiliki Bank Tabungan Negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modal inti dan yang kedua yaitu modal pelengkap. Total dari modal inti dan modal pelengkap pada tahun 2019 yaitu Rp23.350.625 dan pada tahun 2018 sebesar Rp23.328.446. Perdana dari
Nasabah. Sumber dana yang pertama dari simpanan dari nasabah terdiri dari giro, giro wadiah, tabungan, tabungan wadiah, dan deposito berjangka pada giro terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi yang mana jumlahnya pada tahun 2019 sebesar Rp49.885.822, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp53.673.188. Sedangkan untuk giro wadiah pada tahun 2019 sebesar Rp58.508.860, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp56.455.042 untuk tabungan pada tahun 2019, total pihak ketiga dan berelasi sebesar Rp39.929.928, sedangkan pada tahun 2000 Selanjutnya, sumber dana dari nasabah. Sumber dana yang pertama dari simpanan dari nasabah terdiri dari giro, giro wadiah, tabungan, tabungan wadiah, dan deposito berjangka pada giro terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi, yang mana jumlahnya pada tahun 2019 sebesar Rp49.885.822, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp53.673.188, sedangkan untuk giro wadiah pada tahun 2019 sebesar Rp50.208.860, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp56.455.042. Untuk tabungan pada tahun 2019, total pihak ketiga dan berelasi sebesar Rp39.928.928, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp13.350.839. Selanjutnya, pada tabungan wadiah, total pada tahun 2019 sebesar Rp40.639.051, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp39.117.163, yang terakhir ada deposito berjangka dengan total Rp104.006.968, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp115.462.283. Total simpanan dan nasabah pada tahun 2019 sebesar Rp190.147.879. Total simpanan dari nasabah pada tahun 2019 sebesar Rp197.147.879. Pada tahun 2018 sebesar Rp211.034.488. Selanjutnya, sumber dana dari dana syirkah temporer. Yang pertama, simpanan nasabah itu terdiri dari giro mudharabah, tabungan mudharabah, deposito berjangka mudharabah, giro mudharabah pada tahun 2019 berjumlah Rp79.340.000, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp1.549.000. Selanjutnya, tabungan mudharabah pada tahun 2019 sebesar Rp2.635.848. Pada tahun 2018 sebesar Rp2.769.000 untuk deposito berjangka mudharabah. Pada tahun 2019 totalnya Rp14.900.143, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp14.440.000. Untuk total simpanan nasabah pada tahun 2019 sebesar Rp18.330.000. Pada tahun 2018 sebesar Rp18.447.447. Selanjutnya, simpanan dari bank lain. Pada simpanan dari bank lain terdapat giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan simpanan dari bank lain ini berjumlah Rp1.013.000. Selanjutnya, simpanan dari bank lain. Pada simpanan dari bank lain terdapat giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan simpanan dari bank lain-lain berjumlah Rp13.876 pada tahun 2019, dan pada tahun 2018 sebesar Rp17.232.000. Selanjutnya, tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah
Untuk giro pada tahun 2019 sebesar 2,56%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1,80%, sedangkan untuk deposito pada tahun 2019 sebesar 4,9%, pada tahun 2018 sebesar 5,90%. Selanjutnya, provisi dan komisi. Provisi dan komisi itu terletak pada arus kas dari aktivitas operasi. Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi. Pada tahun 2019 sebesar 4.081.050 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 2.724.413 rupiah. Selanjutnya, komitmen dan kontingensi. Untuk komitmen, liabilitas komitmen fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik pada tahun 2019 sebesar 20.211.316 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 21.892.927 rupiah. Untuk kontingensi, tagihan kontingensi pendapatan bunga dalam penyelesaian pada tahun 2019 sebesar 3.454.873, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 2.818.535 rupiah. Liabilitas kontingensi garansi yang diterbitkan pada tahun 2019 sebesar men 2.958.488 rupiah, sedangkan untuk tahun 2018 sebesar men 3.793.965. Untuk kontingensi netonya pada tahun 2019 sebesar 496.385 rupiah, dan untuk tahun 2018 itu men 975.430 rupiah. Selanjutnya, untuk pinjaman yang diberikan Bank BTN atau Bank Tabungan Negara, yang pertama jenis kredit dan pembiayaannya piutang syariah dan yang terdiri dari konvensional. Pada konvensional dibagi menjadi konsumsi, modal kerja, investasi, sindikasi, direksi, dan karyawan. Pada syariah terdiri dari konsumsi, modal kerja, investasi, direksi, dan karyawan. Untuk konvensional pada tahun 2019 berjumlah 219.690.414 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 215.616.247 rupiah, sedangkan pada syariah totalnya pada tahun 2019 sebesar 242.134.710 rupiah, pada tahun 2018 sebesar 237.757.167 rupiah. Ekonomi konvensional dan syariah. Untuk konvensional terdiri dari perumahan, konstruksi, jasa usaha, perdagangan restoran dan hotel. Jelaskan jasa-jasa sosial, transportasi, pergudangan dan komunikasi, manufaktur, pertambangan, listrik, gas dan air, pertanian, dan lain-lain. Pada tahun 2019 konvensional berjumlah 219.659.414 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 215.716.247 rupiah. Pada sektor ekonomi syariah terdiri dari perumahan, jasa usaha, dan konstruksi, di mana totalnya untuk tahun 2019 242.134.710 rupiah, pada 2018 sebesar 237.757.674 rupiah. Kolektibilitas ini terjadi dari konvensional, di mana konvensional terdiri dari individual dan kolektif. Individual sendiri dibagi lagi menjadi lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Sedangkan kolektif dibagi-bagi menjadi lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Untuk dibagi menjadi lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dalam macet. Untuk kolektibilitas pada tahun 2019 sebesar 242.134.710 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 237.757.674 rupiah. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi terdiri dari konvensional dan syariah, di mana totalnya berjumlah 11.690.000
Rp61.268 pada tahun 2019. Pada tahun 2018 sebesar 116 juta pada tahun 2018 sebesar 11.688.087 rupiah. Jangka waktu sesuai atau totalnya pada tahun 2019 sebesar 242.134.710. Pada tahun 2018 sebesar 2018 sebesar 237.757.674 rupiah. Selanjutnya dari Tempo untuk total pada tahun 2019 sebesar 242.134.710 pada rupiah pada tahun 2018 sebesar 237.757.674. Selanjutnya yang berakhir informasi pokok lainnya, di mana terdiri dari piutang mudharabah, pembiayaan musyarakah tentang istisna, pembiayaan mudharabah pinjaman korp. Selanjutnya kinerja keuangan Bank BTN pada tahun 2019. PT Bank Tabungan Negara Persero atau BTN atau BBTN mengalami penurunan laba bersih yang dalam. Pada periode 2019, laba BTN hanya mencapai 209 miliar atau turun lebih dari 92% ketimbang perolehan laba 2018 yang mencapai 2,81 triliun. Pendapatan bunga BTN tercatat 26,6 triliun atau naik dari periode sebelumnya yang mencapai 22,81 triliun. Sayangnya, beban bunga meningkat menjadi 16,54 triliun dari 2018, sebesar 12,62 triliun. BTN mencatat pendapatan bunga bersih 9,8 triliun di 2019 atau turun 12,41% dibanding 2018. Pada 2019, BTN mengalokasikan CKPN alias pecadangan sebesar 6,1 triliun karena implementasi PSAK 71. CKPN ini meningkat dari yang 2018 yang sebesar 3,3 triliun. Alokasi CKPN ini membawa rasio pemodelan atau CAR menjadi 18,26% di 2019. Sekian informasi pemaparan yang sudah saya sampaikan. Saya Faradila Anissa Lazuardi Rahma, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.